Oke, untuk soal nomor 3. Pak Andre mengendarai mobil dapat menempuh jarak 240 km selama 4 jam 20 menit. Jika dengan kecepatan yang sama, Pak Andre hendak mengendarai mobilnya sejauh 360 km, waktu yang diperlukan. Oke, teman-teman masih ingat gak kalau ada soal seperti ini? Nah ini kalau misalkan soal seperti ini tuh teman-teman ingat kembali Jokowi, jarak, kecepatan, dan waktu. Tapi kita lihat dulu di sini bagaimana bentuk soalnya meskipun dia jarak dan waktu. Karena tidak selamanya kita gunakan Jokowi. Kalau misalkan soalnya itu ada variabel yang 2 kali muncul. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada jarak sebesar 240 km selama 4 jam 20 menit. Kemudian lanjut lagi. Kecepatannya yang sama, berarti kecepatannya tidak berubah, tapi jaraknya itu menjadi 360 km. Sebelumnya kita sudah jelaskan, kalau ada 2 variabel yang muncul 2 kali, berarti itu soalnya tentang perbandingan. Nah, di sini kita lihat lagi hubungan apa? Jarak dengan waktu, kecepatan dengan waktu, atau jarak dengan kecepatan. Ternyata di soal itu adalah hubungan antara jarak dan waktu. Nah, kita lihat, ketika jaraknya 240 km per jam, waktu yang ditempuh itu adalah 4 jam 20 menit. Nah, sekarang kecepatan yang sama, ternyata mobilnya menempuh sejauh 360. Nah, waktunya berapa ketika jaraknya 360? Nah, kita lihat. Kalau misalkan jaraknya bertambah, kira-kira waktunya apakah juga bertambah atau malah semakin berkurang? Nah, ternyata kalau misalkan kita bawa ke realita, jarak semakin panjang, maka waktu dalam perjalanan juga pasti bertambah. Kalau misalkan dia bertambah, jaraknya bertambah, waktunya bertambah, maka perbandingan yang kita pakai itu adalah perbandingan senilai. Bagaimana cara penyelesaiannya untuk perbandingan senilai? Nah, kita lihat. Ingat tidak kalau misalkan dia adalah perbandingan senilai. Kita ubah dulu ini ya. 4 jam 20 menit itu kita jadikan 20 menit. 4 jam berapa menit? Nah, 1 menit itu kan 60, 1 jam itu kan 60 menit. Jadi kalau 4 jam jadinya 4 dikali 60. Jadinya 240. 240 ditambah 20 maka jadinya adalah 260 menit. Nah, ada lagi pertanyaan, kenapa harus diubah? Karena kalau 4 jam 20 menit susah kita nanti operasikan perkaliannya. Jadi dia harus digabung menjadi satu angka. Oke? Nah, sekarang kita tulis ulang ya. Ketika jaraknya 240, waktunya itu 260. Ketika jaraknya 360, maka berapa waktunya? Nah, kalau misalkan dia senilai artinya ini perkalian silang. Kita kali silang. 240 kali X kita tulis ulang 240 kali X sama dengan 360 dikali 260. Nah, pusing lagi bagaimana nih caranya penyelesaiannya kalau angkanya besar begini. Teman-teman, kita harus penyederhanaan ya. Jadi di matematika itu kalau misalkan di soal UTBK angkanya tinggi itu harus disederhanakan. Karena kita tidak boleh pakai kalkulator. Jadi kita harus sederhanakan dulu supaya angkanya kecil dan mudah kita operasikan. 240 dengan 360. Kita coret. Masing-masing bisa dibagi. Oke, bisa bagi 12 ya. Kalau misalkan masih ada yang belum tahu pembagian 12, mulai dulu dari yang kecil. Bagi 2K, bagi 4K, bagi 6K. Tergantung teman-teman. Tapi di sini saya langsung bagi 12 saja ya. 0 dengan 0 itu kan langsung habis. 24 bagi 12 itu dapatnya 2. 36 bagi 12 itu dapatnya 3. Nah, sudah sederhana kan? Berarti tersisa 2 dikali
X. 2 dikali X itu jadinya 2X. 3 dikali 2, 60. Nah, berarti dapatnya 7, 20 ya. Oke, maka X sama dengan, bukan 20. 3 kali 0, 0. 3 kali 6, 18 simpan 1. 3 kali 6, 780. Maka X sama dengan 780 per 2. 780 dibagi 2 jadinya 90 menit. Oke, ternyata waktu yang dibutuhkan ketika dia 360 km itu adalah 390 menit. Nah, di optionnya itu tidak ada 390 menit, yang ada dia berbentuk jam dan menit. Berarti 390 menit ini kita ubah lagi menjadi berapa jam dan berapa menit. Nah, kita lihat ya, 1 jam kan 60 menit, berarti 390 dibagi 60 itu 39 dibagi 6 itu kan dapatnya 6 jam ya. 6 jam tersisa 40 menit. Maka jawaban yang benar itu adalah Charlie. Oke, bisa dipahami teman-teman untuk soal seperti ini. Jadi ini adalah tentang soal perbandingan. Jadi kalau misalkan jarak dengan waktu, kalau angka kiri dan angka kanan sama-sama besar, berarti kita kali silang. Tapi kalau misalkan kecepatan dengan waktu, kalau misalkan kecepatannya bertambah, itu waktunya mengecil. Berarti ada besar, ada kecil. Kalau saat kirinya bertambah, kanannya berkurang, maka dia kali lurus. Bagaimana perkalian lurusnya ini? Kalau ini kan kali silang ya, berarti kali ke bawah. Kalau kali lurus itu begini. Itu kalau misalkan dia perbandingannya berbalik nilai. Oke? Aman ya kalau misalkan teman-teman dapat soal perbandingan.